Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone. Ini adalah Poco F3, handphone yang baru aja gue beli di Mi Store yang ada di kota Casablanca. Ya, Poco F3 ini akan menggantikan Poco X3 NFC yang selama ini gua pakai, yang kondisinya sebenarnya sekarang masih bagus banget, cuman karena gua pengen upgrade aja dan alhasil ya sudah pilihannya jatuh ada di Poco F3. Sebenarnya gua kan adalah orang yang suka banget sama handphone second ya. Tadinya gue pengen beli si Poco F2 Pro yang harga secondnya itu sekarang di angka 4,5 juta sampai ke 4,8 juta lah ya, intinya 4,5 juta. Tapi gue mikir lagi, beda 500 ribu, kayaknya Poco F3 ini lebih baik daripada si Poco F2 Pro, khususnya untuk di bagian kamera. Karena setelah gue lihat-lihat review beberapa teman-teman tech reviewer lainnya, itu kayak kamera dari si Poco F3 ini dia punya stabilisasi yang lebih baik dibandingkan si Poco F2 Pro. Nah, untuk video kali ini gue sebenarnya cuman unboxing aja bagaimana kondisinya dan apa aja yang kita dapetin dari paket pembelian si Poco F3 ini ya teman-teman. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita unboxing handphonenya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutin videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, penampakan boxnya seperti ini. Sebenarnya ini sudah dibuka di Mi Store ya, karena memang di Mi Store peraturannya kalau misalkan kita beli handphone di sana itu harus di unboxing dan harus diaktifkan ya teman-teman. Ya, ini penampakan boxnya seperti ini. Di bagian depannya tertulis Poco F3, tidak seperti yang Poco X3 NFC di sini yang terlihat lebih banyak tulisannya ya. Di sini ada tulisan Poco, di sini tulisan X3 NFC dan ada keterangan kalau di sini buatan Indonesia. Nah, sedangkan si Poco F3 ini boxnya untuk bagian depannya itu simple aja, cuman tulisan Poco F3 di sini ya. Gue juga nggak tahu yang Poco F2 Pro apakah seperti ini boxnya, karena gue emang nggak punya unitnya. Tapi ini box Poco F3 cuma seperti ini, bagian depannya polos aja. Terus kemudian di sisi sebelah kanan boxnya di sini tertulis Poco F3 with easy access to Google Apps you use most ya, sama seperti Xiaomi lainnya. Nah, tulisan yang kami buatan Indonesia ini ada di sebelah kiri dari boxnya ya, yang sebelah sini tulisannya sama, Poco F3 with easy access to Google Apps you use most ya. Nah, di bagian atas kosong, di bagian bawah ini kosong, sedangkan untuk di bagian belakangnya ada beberapa nilai jual utamanya seperti Qualcomm Snapdragon 870 ya. Di sini dia lebih baik daripada 865 Plus. Ya, gue berekspektasi seperti itu karena memang gue pengen upgrade ya, karena memang dia sudah menggunakan Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7 nanometer dengan clock speed sampai di 3,2 GHz. Untuk layarnya di sini 120 Hz, 6,67 in. Sebenarnya besaran layarnya itu mirip sama si Poco X3 NFC, cuman dia sudah menggunakan panel AMOLED ya teman-teman. Dan di sini juga ada keterangan ultra tiny dot display. Terus kemudian dia di sini juga sudah dual stereo speaker with Dolby Atmos, dan untuk kameranya di sini ada di 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX582. Sebenarnya sensornya ini dia mirip dengan si Poco X3 NFC, cuman yang Poco X3 NFC dia ada di 64 megapiksel resolusinya dan yang ini cuman di 48 megapiksel. Untuk warna yang gue beli di sini adalah Deep Ocean Blue, jadi yang warna biru, dan kapasitas RAM-nya ada di 6 GB dan internal storage-nya ada di 128 GB ya teman-teman. Diproduksi oleh PT Satnusa Persada ya. Ini adalah pabrik untuk Xiaomi yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya si Satnusa Persada ini memang sudah bikin beberapa produk di Indonesia ya, selain juga dari si Xiaomi Poco F3 ini ya teman-teman. Oke, yuk langsung kita buka boxnya ini. Kita pelorotin ya, seperti biasa kita pelorotin. Oke, ya, oke, dia di sini sudah terbuka teman-teman. Dan di sini ada satu kotak lagi yang isinya adalah, kita lihat di sini ya, kita dapat SIM card ejector. Terus kemudian di sini terima kasih telah memilih Poco. Ya, ini adalah ucapan terima kasih dari Country Director Xiaomi Indonesia Alvinse. Terus kemudian kita di sini dapat buku panduan penggunaan.
ya, dan garansinya di sini ada di 15 bulan. Ya memang untuk Xiaomi ya, semua varian Xiaomi itu dia dapat garansi 15 bulan. Dia bisa memberikan garansi yang lebih lama dibandingkan dengan handphone-handphone merek lainnya gitu ya. Terus kita di sini dapat USB Type-C to 3,5 mm headphone adapter ya. Jadi dia dapat headphone jack ini ya. Headphone dongle lah ya, karena si Poco F3 ini dia tidak memiliki yang namanya jack audio 3,5 mm, tapi ya alhamdulillah masih dikasih si dongle ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang lainnya, kita dapat apa lagi di sini. Oke, kita dapat ya, ini standar casing bawaan dari Xiaomi ya, casing jelly case seperti ini teman-teman ya. Oke, casing jelly case, tapi kok kayaknya ini casingnya lebih tipis dibandingkan casing yang punya Poco X3 NFC ya. Coba ya kita lihat di sini. Dan ya satu lagi yang ngebedain, nah si tulisan ucapan terima kasih dari Alvinse ini biasanya kan ditaruh di bagian atas sebelah sini ya, karena kalau yang Poco X3 NFC dia ditaruhnya di atas sebelah sini. Nah tulisan yang ini dia taruh di dalam packaging si box yang tadi ini ya, yang ini. Nah sekarang kita coba mau lihat perbandingan casing antara si Poco X3 NFC dengan si Poco F3 nih ya. Kayaknya dia lebih tebel nih yang Poco X3 NFC nih. Oke, nah ini yang Poco X3 NFC dan ini yang Poco F3 ya, tuh lebih tebel teman-teman. Kalau yang ini dia lebih tebel, sama-sama bahannya adalah dari jelly case plastik seperti ini ya. Cuman yang Poco X3 NFC dia lebih tebel bahannya dibandingkan dengan yang Poco F3. Ini dia lebih tipis bahannya. Oke, tuh ini lebih tebal, yang ini lebih tipis ternyata ya. Oke, kita dapat ini yang pertama, terus kita dapat juga ada handphonenya di sini yang warnanya adalah Deep Ocean Blue. Di sini ada tekstur-teksturnya ya. Nanti kita akan coba bahas handphonenya seperti apa kondisinya. Dan sekarang kita lihat apa lagi yang kita dapetin di sini. Ya, kita dapat charger. Dan ya ini charger, maksudnya kabel charger dan kepala charger. Di sini kabel chargernya dia menggunakan USB Type-C. Ya wajar lah ya, harganya 4.999. Kalau misalkan masih pakai micro USB, mendingan nggak usah diproduksi begitu ya. Ini sudah menggunakan USB Type-C ya, warnanya orange seperti ini dan dia support pengecasannya di 33 watt nih teman-teman. Oke, di sini dia kapasitas pengecasannya ada di 33 watt. Dan agak sedikit berbeda dengan casing atau dengan charger bawaan si Poco X3 NFC, karena Poco X3 NFC dia menggunakan plastik nih. Iniannya tuh. Nah, ininya dia menggunakan plastik. Kalau yang si Poco F3 dia menggunakan kayak kertas seperti ini ya. Itu perbedaannya teman-teman. Tapi sama-sama kapasitasnya ada di 33 watt nih. Ya, jadi kita dapat kepala charger dan kita juga dapetin kabel USB Type-C yang warnanya ujungnya orange ya. Nih kalau yang seperti ini nih ya, ini original bawaan warnanya orange seperti ini teman-teman. Kalau merek yang lain ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya kuning juga. Ya kalau Xiaomi ini dapatnya warnanya adalah orange seperti ini. Oke, kita rapihkan dan kita akan fokus sama handphonenya teman-teman. Ya, warnanya adalah Deep Ocean Blue. Ya, ini warnanya cukup menarik ya, kita kletek di sini. Oke, ya warnanya cantik. Oke teman-teman, ini warnanya cantik sekali dan ini dia finishingnya matte ya, dan ini terbuat dari kaca teman-teman, jadi bukan dari plastik ya. Dan ini ada tempelan stiker IMEI di sini, kita kletek aja. Oke, kita kletek aja di sini. Aduh, dia agak sedikit susah teman-teman. Nggak apa-apa, sabar aja. Kita kletek ini. Oke, dia sudah terkletek ya. Dan ya, ini adalah penampakannya teman-teman ya. Warnanya ini cantik banget. Di sini ada tekstur garis-garis, tapi dia tekstur garis-garis di sini tidak 3D ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita rasakan, dia cuman 2D aja. Ada gambar seperti ini dan ada seperti prisma gitu ya. Ada yang kayak di merek lain itu kan kalau modelnya kayak gini ada yang warnanya crush blue, crush green gitu ya, crush black. Nah ini warnanya adalah Deep Ocean Blue. Emang warna Deep Ocean Blue warnanya biru kayak gini ya, kayak lebih pekat deh harusnya. Tapi intinya gue suka banget nih sama warnanya ya. Oke, kita tur-tur dulu untuk handphone ini ada apa aja di bagian-bagian body-bodinya. Oke, di bagian sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power sekaligus
sebagai fingerprint. Terus kemudian ada tombol volume up dan volume down. Di bagian atas di sini ada lubang untuk speaker dan ada juga dia infrared blaster. Dan ya di sini juga kita lihat di bagian bawah ada untuk slot SIM card dan ada port micro USB. Bukan, di sini adalah port untuk USB Type C, ada mikrofon dan ada untuk lubang speaker juga. Nah, untuk dia untuk si slot SIM cardnya, apakah dia bisa menggunakan micro SD? Coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Oke, dia cuman bisa pakai SIM 1 dengan SIM 2 aja ya, teman-teman. Tapi di sini ada untuk karet pelindung supaya dia nggak masuk air, karena handphone ini punya sertifikasi IP53 yang artinya handphone ini tahan terhadap cipratan air dan juga terhadap debu, teman-teman. Ya, di sini tadi, nah di bagian belakang ini yang uniknya adalah di sini ada mikrofon, teman-teman ya. Ini ada kamera utama, ada kamera ultrawide dan ada depth sensor. Di sini dia juga menyertakan mikrofon. Ya, dia cuma 3 kamera aja, cuma 3 kamera, tapi dia di sini ada mikrofon karena dia punya fitur yang nggak dimiliki sama handphone lain, yaitu fitur audio enhance ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerekam video, kita bisa memfokuskan suara menggunakan mic di bagian belakang yang seperti ini ya, teman-teman. Ya, di sini ada mikrofon kecil ya. Ukurannya sebenarnya nggak begitu kecil, lebih besar dibandingkan dengan mikrofon yang ada di bagian atas dan bawah ini, teman-teman. Oke, di bagian sisi sebelah kirinya kosong, polos aja seperti ini. Dia nggak ada garis antena ya, teman-teman, karena memang frame-nya ini terbuat dari plastik ya, polikarbonat. Tapi untuk bagian backdoor dan bagian kaca depannya ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ya, yang artinya menurut gua sudah lebih baik. Oke, kita akan coba nyalain handphonenya dan coba kita cek ya apa aja sebenarnya yang kita dapetin nih dari si Poco F3 ini ya. Sebenarnya yang didapetin ya itu tadi udah gue sebutin, maksudnya gimana sih tema-temanya ataupun user interface-nya gitu ya. Kita akan coba nyalain dan kita coba setup ya, teman-teman. Ya, masih loading, kita tungguin aja. Ya, di sini ada tertulis 5G, teman-teman ya. Yang artinya memang si Snapdragon 870 itu dia sudah support 5G. Itu alasan kenapa gue juga mau ganti si Poco X3 NFC gue ke Poco F3 karena sudah 5G. Karena gue pikir 5G itu kayaknya 2022 baru masuk, tapi ternyata Telkomsel sudah menggunakan 5G. Meskipun gue juga nggak menggunakan kartu Telkomsel, tapi nanti gue akan cobain si kartu Telkomsel yang sudah 5G dan gue akan coba cari area 5G di Jakarta supaya gue juga bisa coba lah ya gimana koneksi 5G sebenarnya, apakah dia begitu cepat. Oke, ini sudah masuk. Kita akan coba setting-setting aja, pilih bahasa yang gampang, kita pakai bahasa Indonesia aja dulu. Oke, kita pilih negaranya Indonesia, terus kita pilih lokasi Anda di Indonesia, mengatur lokasi, ya kita tetap tunggu aja teman-teman ya. Ini kita centang, memeriksa kartu SIM, tidak ada kartu SIM memang di handphone ini karena belum gua masukkan. Ya, kita tunggu aja sampai dia, oke sekarang dia minta konektivitas WiFi. Dan ini feedback getarannya enak banget teman-teman, ini getarannya tuh enak banget, nggak kayak handphone mid-range ya. Ini memang mungkin dibikin kelasnya seperti kelas flagship teman-teman. Ini feedback getarannya tuh beda dengan si Poco X3 NFC teman-teman ya. Di sini enak banget untuk getarnya gitu. Ini berasa banget sama handphone flagship merek Korea gitu ya, yang kalau misalkan di apa namanya di ketik tuh enak aja gitu. Ya, berasa feedback feedback getarannya tuh enak gitu. Dan dia kalau misalkan lagi kondisi nyala seperti ini, itu lubang kameranya kecil banget nih teman-teman ya, lubang kameranya itu tuh kecil banget, berbeda sama si Poco X3 NFC yang gue punya yang lubang kameranya itu lumayan gede gitu ya. Oke, dia masih setting seperti ini teman-teman, kita tungguin aja sampai dia proses selesai setting ya. Ini gua nggak usah salin nanti karena gua mau pindahin data dari Poco X3 NFC ke Poco F3 ini teman-teman. Jadi nanti kita tinggal pindahin data dari handphone lama ke handphone baru pakai aplikasi yang namanya Mi Mover. Itu untuk pindahin data dari handphone Xiaomi ke handphone Xiaomi atau handphone Xiaomi ke merek lain, itu juga bisa pakai si Mi Mover itu ya, yang keluaran dari Xiaomi itu teman-teman. Ini gue cantik banget loh, ini warna birunya sih gue suka loh ini ya.
Warna birunya ini gue suka loh. Tadinya gue pengen beli yang warna putih karena warna putihnya menurut gue itu bagus, tapi ternyata yang 6128 itu tinggal warna Deep Ocean Blue gitu. Ya karena gue masih alhamdulillah gitu ya uangnya, jadi ya udah beli aja yang 6128 dengan warna Deep Ocean Blue. Tapi ternyata bagus juga warnanya. Ya, gue suka ini sama warna yang Deep Ocean Blue ini. Setting-settingnya agak cukup lama nih teman-teman. Wajar memang kalau misalkan handphone baru kita baru nyalain seperti itu, tapi kita tungguin aja teman-teman. Ya nanti kita akan coba sedikit untuk kameranya seperti apa nih teman-teman ya. Ini ada kamera utama tadi gue udah sebutin, dan juga ada di sini LED flash ya. Ada LED flash 48 AI triple kamera, dan ini dia tulisan Poco-nya tidak segonjreng si Poco X3 NFC ya, yang tulisannya tuh gede banget ya, di sini lebih kecil. Nah, kalau untuk warna yang lain tulisannya dia tuh kan, tulisannya cuman Poco-nya ada di sebelah sini aja nih. Kalau untuk yang warna white sama warna hitam itu ada di sebelah sini aja. Kalau yang biru ini agak sedikit besar ada di sebelah sini teman-teman. Kan kalau Poco X3 NFC atau Poco X3 Pro kan kemarin tulisan Poco-nya tuh besar banget di sini ya. Nah ini beda nih, kecil aja di sebelah sini teman-teman. Tapi menurut gue ini emang cantik banget sini warnanya, bagus banget sih ya. Bagus. Oke. Nah, ini dia minta akun Mi, kita lewatin aja. Nanti aja gue minta gue masukin akun Mi-nya. Oke, ini kita lewati saja sidik jari. Oke, sekalian kita set sidik jari dan kita akan cobain apakah dia cepet atau enggak nih ya sidik jarinya. Oke, kita set pin di sini. Ini asli feedback getarannya enak banget, teman-teman. Feedback getarannya enak banget. Oke, tambah sidik jari di sini. Oke, iya. Kita lihat nanti apakah dia cepet untuk fingerprintnya sama seperti Poco X3 NFC gue, karena si Poco X3 NFC itu dia juga cepet untuk sensor fingerprintnya. Nah, cuman yang bikin gue heran kenapa ya? Ini kan layarnya udah AMOLED, kenapa dia nggak bikin fingerprintnya itu di dalam layar aja? Apakah untuk memangkas biaya produksi, teman-teman? Jujur ini adalah handphone 5G termurah loh ya se-Indonesia kayaknya. Untuk handphone baru harganya cuma 5 juta, nggak sampai loh, 4.999. 5 juta itu masih dibalikin 1000 teman-teman ya. Ini adalah 5G termurah kalau menurut gue nih ya, setelah gue cari-cari gitu ya. Oke, ini kita coba sudah masuk, apakah dia benar sudah masuk. Dia menggunakan Android berapa, nanti kita coba lihat di sini. MIUI-nya sih dia menggunakan MIUI 12 for Poco ya. Dia menggunakan MIUI 12 for Poco. Nanti kita akan lihat dia sudah menggunakan Android berapa, teman-teman. Memuat aplikasi dia agak sedikit lama di sini, kita tungguin aja ya. Oh, enggak juga, dia sudah masuk ternyata. Iya, oke, dia sudah masuk teman-teman. Yang pertama kita coba untuk fingerprintnya dulu ya. Oke, ini feedback tombolnya menurut gua agak sedikit kurang kliki, khususnya untuk di bagian tombol power ya. Oke, tapi dia fingerprintnya lumayan cepet nih teman-teman ya. Oke ya, bisa dibilang ini cepet sih ya, bukan lumayan cepet, ini udah cepet banget ya. Kita lihat untuk dia menggunakan Android berapa. Kita lihat di sini tentang telepon ya, dia udah minta pembaruan update ya. Nanti kita akan pembaruan untuk si versi MIUI-nya. Versi Android-nya adalah Android 11 teman-teman ya. Dia sudah menggunakan Android 11. Oke ya, sudah menggunakan Android 11. Terus kita coba untuk kameranya di sini teman-teman ya. Izinkan lokasi. Ya, ini kameranya menurut gue ya lumayan oke lah ini kameranya. Oke lah ya, gue bisa bilang ya. Ini banyak settingannya, banyak pengaturannya. Oke, ini teman-teman hasil kameranya. Ya dia mungkin masih baru loading, jadi belum terlalu cepet ya, karena baru aja loading nih. Ya ini hasil kameranya teman-teman, menurut gue sih oke lah ya. Untuk kualitas warnanya nanti gue akan coba lebih jauh lagi, karena ini cuman video unboxing dan impresi pertama gue mengenai si Poco F3 Pro teman-teman. Dan saran gue sebenarnya kalau misalkan kalian mau beli handphone ini, kalian beli aja yang 256GB kalau misalkan memang ada dananya, karena dia nggak bisa diekspansi menggunakan micro SD teman-teman. Jadi saran gue udah beli aja yang 256GB, dan itu pun juga dia RAM-nya naik jadi 8GB. Harganya cuman beda 500.000 aja teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video unboxing gue plus impresi pertama gue mengenai si Poco F3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.